Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tujola, mahasiswa dari kampus Universitas Bangka Jakarta. Ya, berikut saya akan memaparkan tentang apa sih ini aliran sosiologi hukum. Ya, dalam aliran sosiologi hukum, perkembangan sosial hukum itu tidak terlepas dari pengaruh dorongan-dorongan aliran di dalam filsafat dan teori hukum, sebagaimana seperti yang diumumkan oleh Sujipti Radio dan juga dikemukakan oleh Surjono Sukanto. Sosiologi hukum itu pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli hukum di bidang filsafat, ilmu hukum, dan maupun sosiologi. Dalam aliran sosiologi hukum terdapat beberapa faktor-faktor dan aliran-aliran yang mempengaruhi adanya aliran sosiologi tersebut. Aliran atau diantaranya adalah pertama, mazhab, dan aliran-aliran lainnya. Dalam mazhab-mazhab aliran sosiologi hukum dipengaruhi oleh dua. Pertama itu mazhab formalitas dan mazhab sejarah. Mazhab formalitas itu adalah memberikan pengaruh terhadap sosiologi hukum tentang pemisahan secara tegas antara hukum dan moral-moral atau ide ideologis lainnya. Sedangkan mazhab sejarah adalah berkaitan dengan sosiologi hukum yang bahwa masyarakat bukanlah masyarakat yang serba laten, tetapi lebih bersifat selalu berubah-ubah, di mana kenyataan dalam masyarakat akan berubah bila mana masyarakat tersebut melakukan transisi baru atau perubahan maupun meningkatkannya intervensi atau segmen sosial dalam kehidupan ekonomi masyarakat itu tersebut. Nah, dalam aliran-aliran sosiologi hukum ini ada beberapa aliran. Pertama adalah aliran utilitarianisme. Dalam aliran ini, menurut Jerry, hukum adalah alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya, di mana hukum merupakan sarana untuk mengendalikan individu-individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat di mana individu-individu tersebut berada. Jadi, tujuan hukum itu untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Nah, selanjutnya dalam aliran sosiologikal jurisprudensi. Dalam aliran sosiologikal jurisprudensi, seperti yang dimuatkan oleh Eugen Elrich dan Roscoe Pond, di mana menurut Elrich bahwa hukum itu tidak hanya terdapat di dalam undang-undang, tidak juga terdapat di dalam ilmu hukum, dan tidak pula terdapat di dalam pengadilan. Akan tetapi hukum itu ada di dalam masyarakat itu tersendiri. Kemudian konsep ini sering kita kenal dengan namanya konsep the living law. Berbeda dengan yang dimakan Eugen Elrich, Roscoe Pond berpendapat pemikiran tentang fungsi hukum ialah sebagai kontrol sosial di antara masyarakat. Kontrol sosial itu adalah pemikiran tentang hukum yang menganut pandangan sosiologis perlu memperhatikan fakta-fakta sosial dalam kehidupan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, aliran realisme hukum. Dalam aliran realisme hukum, menurut Jeremy Frank, hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dari pengadilan, di mana keputusan hakim tidak hanya ditentukan oleh kaidah hukum, tetapi ada beberapa faktor-faktor lainnya, yaitu non-hukum. Senada dengan itu, Cal Rewelly berpendapat juga hukum harus diterima sebagai suatu yang dinamis, tidak statis, yang senantiasa diarahkan untuk memenuhi tujuan masyarakat melalui keputusan hakim di dalam pengadilan. Selanjutnya, aliran sosiologis hukum. Dalam aliran sosiologis hukum muncul itu karena adanya paradigma yang digunakan, sehingga meskipun pada dasarnya sama-sama menggunakan berbagai macam teori pendekatan atau metode yang digunakan itu adalah optik sosiologis, akan tetapi aliran yang digunakan itu menggunakan studi yang berbeda dengan yang lainnya. Selanjutnya, aliran positif. Dalam aliran positif ini tidak hanya ingin membicarakan tentang apa saja yang diamati dalam aliran positif. Dari luar secara murni tidak mengkaji hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, sehingga nilai tujuan dan maksudnya tidak jelas. Seorang sosiologi hukum terkemuka dari Amerika bernama Donald Beck juga berpendapat
di tahun 1972 menulis dalam artikelnya berjudul The Boundaries of Legal Sociology yang menelaah tentang apa yang sampai waktu itu dilakukan dalam sosiologi hukum di Amerika dan sekaligus menyatakan bagaimana hendaknya studi hukum dalam bidang tersebut dilakukan dengan baik dan benar. Blake juga menolak cara kerja para sosiologi hukum yang saling mengkritik penggunaan dasar standar ilmu dan ketepatan metodologi serta validasi teori, tetapi itu semua dilakukan dalam rangka untuk mendiskusikan atau menelitikan masalah-masalah yang terjadi atau kebijaksanaan yang tertuang atau policy implication telah memasukkan dan melibatkan aspek-aspek yang bersifat kejiwaan seperti emotion, ignition, dan personal involvement. Ya, dalam kritik Alves tersebut terhadap wacana tematis dalam sosiologi hukum di Amerika Serikat saat itu tentang evidence hukum bahwa masalah tersebut itu telah umum dan telah dilakukan untuk membandingkan realistis hukum dengan suatu ideal hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Suatu rawan dari sosiologi hukum adalah pada waktu sosiologi hukum itu harus ditegaskan bahwa secara jernih hukum harus memunculkan fakta-fakta yang diamati secara langsung, bukan dari konsep peraturan atau kaidah-kaidah sebagaimana lazim pada ilmu hukum atau jurisprudensi. Selanjutnya, aliran positif. Menurut Blake juga, dalam ilmu hukum penggunaannya sehari-hari dilihat dari keharusan-keharusan yang mengikat, sedangkan sosiologi hukum harus membebaskan diri dari pemahaman seperti ilmu hukum dan hanya melihat fakta dari putusan hakim, polisi, jaksa, dan pejabat administratif, di mana fakta-fakta tersebut yang menjadi urusan sosiologi hukum harus bagaimana mempunyai suatu perilaku tersebut dan dijalankan menurut hukum. Selanjutnya, aliran normatif. Dalam aliran normatif, pada dasarnya bahwa hukum itu bukan hanya fakta yang hanya harus diamati, tetapi juga intuisi nilai, di mana hukum mengandung nilai-nilai dan hukum bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut di dalam masyarakat. Dalam sosiologi hukum tidak dapat dilepaskan dari normalitas hukum dan akan menimbulkan ketidaktahuan mengenai hakikat hukum. Pandangan aliran normatif tersebut berbeda dengan aliran positif yang berpendapat bahwa penilaian atau value judgment tidak dapat dikemukakan dalam Berkeley perspektif, justru melainkan menekankan agar sosiologi hukum memikirkan dengan sungguh-sungguh tentang ideologi hukum. Dalam aliran normatif, kajian-kajian sosiologi hukum bersifat derivatif yang tidak dapat dipisahkan dari kajian intuisi primer seperti politik, hukum, dan ekonomi. Sekian dan terima kasih.